Karena menurut gue bisnis ya jualan. There is no business if there is no sales, bro. Betul. Jadi orang banyak 23 sekarang udah megang 50 miliar ya. Gue 0. Gen Z pinter-pinter ya sekarang ya, Iya, bro. betul, Kita betul, milenial betul. kan ya, Betul. gila anjing. Gue harus terkenal, bro. Kenapa? Karena biar bikin bisnis makin gampang. Oke. Gak kayak dulu gue harus sebar-sebar flyer di stasiun sampai dimarahin sama preman. Dan premannya gue sogok tahu bakar sama ayam bakar, bos. Yang dimana algoritma ini diusahakan untuk si humannya kalau bisa screen time terus, doom scrolling terus. Mereka bisa doom scrolling terus. Kalau apa? Kalau dikasih konten yang menarik terus. Minimize the quantity of the people tapi maximize the quality. Ini gue belajar dari Timothy. Dia bilang daripada gue punya army isinya orang banyak yang platoon doang, mendingan gue punya special force. Kayak flexing juga it's strategy, bro. Tapi kan everything ada risk to rewardnya gitu. Hujatan dan lain-lain ya. Iya, lu mau ambil nggak risknya? Kalau gue nggak mau ambil. 2024 gue ada lepas Bitcoin dikit. Gue pindahin emas. Jangan munafik sih ya. If you like money, just say it you like money gitu. Gue pernah ngobrol sama GPT, lebih cuan jadi ateis atau beragama. Kembali lagi di Vlognomics Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang seru banget. Dan dia adalah seorang kreator. Dia sebutannya kreatorpreneur. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol seru soal bisnis digital. So please welcome Bro Aldio Ogut. Thank you, Bro Win. Bro Ogut. Udah ngundang kita di sini. Thank you udah mau ke Vlognomics Podcast jauh-jauh Siap, bro. dari Tangerang Selatan. BSD. Ya. Oke, thank you so much ya. Demi Bro Win apapun. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru join dan nonton Vlognomics Podcast, biar lebih mengenal Bro Ogut, boleh dong share background-nya. Nah. Kayak background keluarga, pendidikan, dan sampai akhirnya berkecimpung di bisnis digital ini. Gimana sih? Oke. Background keluarga, gua bukan dari keluarga miskin. Oke, Kalau kata Theo Derek, pewaris. pewaris ya? Pewaris kan tapi spektrum banyak ya. Ya, Kan ada yang pewaris, lu lahir udah punya lembar saham dapat dividen tiap bulan. Betul. Tiap misalnya quarter atau itu tergantung perusahaan bokap lu. Ya bokap gua punya aset, oke. properti yang nanti pasti gua warisin. Ya kan. Jadi gua nggak perlu tinggal rumah gitu. Ngaku kan gua tuh pewaris kan lu. Iya loh, gak banyak Iya. yang berani ngaku loh kadang-kadang. Pewaris, gua bersyukur dong sama Tuhan kalau Betul. dikasih pewaris. Masa lu menyangkal Iya, nikmat dari Tuhan gitu. Gua nggak pernah susah. Nggak pernah susah untuk makan yang basic necessity, ya kan? Oke. Tapi bapak gue bukan pengusaha. Oke. Bapak gue karyawan swasta. Oh. Jabatannya bagus, manajer bagus lah di Indonesia. Manajer, nyokap gue dosen. Oke. Oke. Gue sekolah dari swasta, SMA. Jadi ya kalau menurut orang-orang banyak kan ya lu anak orang kaya atau apa terserah lah ngomongnya kayak gimana. Cuman ya itu kan kondisi adanya. Kalau untuk background pendidikan, gue S1 sarjana ekonomi sama hukum, S2-nya ngambil Master Business Administration, Oke. full dibayarin orang tua. Oke. Mantep kan? Nggak men, gue nggak ada gimana? zero to hero dari miskin gitu, nggak ada. Tapi kalau berkarir gue mulai sendiri, nggak ada modal kayak bokap invest atau apa. Nggak. Tadi kuliah di mana, sorry bro? Gue kuliah di S1-nya di UPH, UPH. sama ngambil kelas karyawan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum karena diiming-imingin uang jajan tambahan hari Sabtu kelas karyawan. Jadi bisa gue pakai buat party waktu itu. Terus S2-nya di SBM ITB. ITB. Oke. ITB. Ya yang dibanggakan keluarga gue umur 22 tahun gue udah lulus tiga-tiganya. Karena gue SMA itu semi homeschooling ya. Jadi lebih cepet. SMA gue paket C. Jadi gue umur 16 udah kuliah. Oke. Terus gue pernah kerja di consulting firm, Big Four. Oke. Salah satu Big Four, mainnya Strategic Management Consulting. Itu lulus langsung ke Big Four? Lulus S2 langsung ke Big Four. Oke. Terus abis itu gue pernah berbisnis, ayam bakar tapi bangkrut. Oke. Dan abis itu gue konten. Ya kayak gitu, backgroundnya sih seperti itu ya. Oke. Kita ngobrol yang Big Four dulu deh. Alright. Big Four, berarti lulus first job Big Four? Yes, first job Big Four. Karena kebetulan IPK gue bagus Oke. di lulus. IPK gue 3,87 waktu di SBM wow, ITB oke. ya. Ya kuliah easy lah, nggak terlalu susah lah. Oke. Iya. Big Four berapa lama? 11 bulan. 11 bulan? Iya. Oke. Gaji oke dong? Gaji oke. Sampai 3 digit? Nggak nyampe. Karena Karena masih kacung kan gue. entry level kan? Iya, Oke. gue kacung kan di situ Oke. waktu itu. Berapa range-nya berapa? Karena ini kan bukan yang strategiknya, maksudnya bukan yang dari entity luar, itu hampir biasanya double digit bisa dapat dari lemburannya.
Oke. Semacam segitu, tapi nggak nyampe 20 lah. Oke. Nggak nyampe 20. Tapi udah oke sih ya itu ya. Zaman itu kan 2000 berapa ya? 2016. 2016. Dolar itu mungkin masih 10.500 ya? Ya, 10 kurang ribuan lebih. gue lupa. Itu gede lah buat gue. Gede-gede. Apalagi gue tuh nggak boros lah. Hmm. Nggak suka beli aneh-aneh, nggak suka beli barang konsumtif. Jadi uangnya banyak bisa buat ape lagi, invest ke saham waktu itu. Sama waktu itu. Saham, Oke. ya. Gaji lumayan sama kenapa 11 bulan, Bro? Kenapa 11 bulan? Saja. Oke, jadi dari awal tuh gua SMP, SMA tuh udah dagang, Bro Win. Oh, oke. Kenapa? Karena bokap gua itu pelitnya setengah mati. Hmm. Jadi bokap gua selalu ngaku dulu gajinya cuman goceng 5 juta. Oke, ngakunya. Iya, terus gua mikir anjir 5 juta. Kok bapak gua manajer tapi kok gajinya cuma 5 juta, sama kayak yang kerja di kerja di komplek rumah gua gitu loh, atau apa gitu. Yang mungkin masih entry level gitu kan. Gua dibohongin lah. Oke. Akhirnya beli mainan susah. Tapi di sisi lain gue liat, lah ini kok gue beli mainan susah tapi bapak gue beli tanah ya. Waduh. Akhirnya ya udah, gue berpikir dulu kan gue suka ngeband ya. Gue tuh mau Oke. beli gitar dulu. Mau beli gitar namanya Epiphone Explorer. Gue mainnya blues, rock and roll gitu-gitu kan. Nah itu dipersulit. Gue beli baju distro susah, mau beli macam-macam susah gitu. Akhirnya ya mau nggak mau gue harus mikir gimana caranya. Dan gue udah dari SMP dagang. Oke. Dan dagang itu SMP itu gue udah ngantongin, ya gue punya liquid cash ya SMP SMA tuh 10 jutaan, belasan juta udah dapat lah. Waktu Dagang itu apa? 2007 2008 gue dagang macam-macam, apapun yang bisa gue dagangin gue dagang. Yang penting dapat duit buat beli yang gue mau sama modal pacaran dulu, Oke. ya kan. Gue dagang macam-macam, Bro. Dari ada madu, ada habatus sauda. Habatus sauda tuh jintan hitam yang buat kesehatan gitu. Oke. Jadi kan gue dulu sama mantan gue, aduh cerita lagi gue. Gak apa-apa, lanjut. Sama mantan gue itu kan beda sekolah. Oke. Nah, nggak usah ketawa lu, Riz. Nah, sebelum gue kan sering cabut sekolah ya, bolos ya. Ini nggak boleh ditiru ya guys ya. Kasian orang tua kalian udah bayar gitu. Untung gue jadi gitu kan. Sebelum ngapel, gue tuh bawa dagangan dulu. Gue tawarin ke even orang tua murid yang Oke. lagi nunggu anak sekolahnya. Karena SMP sama SMA kan pulangnya setelah SD kan. Orang tua murid tuh pas SD gue bawa kardus gitu. Bu, ayo beli madu. Kadang-kadang kalau dia nolak, gue terakhirnya, bu ini saya buat modal ngapel pak, beli satu dong bu gitu. Beli. Gue jualan ya. Terus jualan lagi ada coklat. Kalau lu tahu coklat batangan Kolata, dilelehin, dicetak tuh Patrick dan lain-lain kayak gitu. Dan menariknya dulu coklatnya kan ada isinya cookies and cream yang Oreo, ada meses. Terus gue bikin special coklat nih buat temen-temen gue yang bandel. Gue kasih Mansion House tuh lo, yang buat kue tapi ram, ada alkoholnya. Terus gue bilang, lu makan ini mabok ya. Karena dia bilang gue mabok. Dia beli kan. Dia beli makan. Kok gue gak mabok sih, satu kurang bro. Akhirnya dia suruh beli lagi ya kan. Besokannya gak mau beli lagi dia. Nah terus banyak cuci sepatu dan lain-lain kayak gitu. Jadi setelah dagang, terus gua kuliah kan juga dagang kurban. Oke. Oke. Dagang kurban, calo kurban, sempat omset ke 500 miliar. Gue lupa umur berapa, 19 atau 20 gitu. Tapi itu omset ya, kagak gua kantongin semua. Oke. Kan trading berapa sih? 12%, 17% max gitu marginnya kan. ya. Marginnya. Nah, pas ke consulting, gue mikir kok gue kayak S2 lagi. Ngerjain PPT, ngerjain Excel report dan lain-lain. Dan menurut gue kayaknya gue lebih pengen di pasar becek nih, di real world yang situationnya. Dan kebetulan gue dulu punya mentor hidup juga, dia ex McKinsey. Oke. Jadi kan dia top 3 kan, Ya. McKinsey, BCG sama Bain ya kan. Dia ex McKinsey, ngobrol sama gue, namanya Anindita Savitri. Dia lulusan luar. Dia profesional, bukan entrepreneur, tapi dia ngasih advice yang sangat bagus. Kalau lu pengen kaya, pengen cuan banyak, pengen bisnis, ya lu jangan jadi konsultan. Lu harus masuk ke pasar becek. Ya lu bener-bener jualan. Nah karena dukungan tersebut, terus gua ngerasa kayak gue nggak bisa on paper terus nih, paperwork terus nih. Gue pengen doing real business. Plus waktu itu selama kerja gua DCA saham, Oke. saham Indo.
Dan waktu itu Buat teman-teman di sini dollar cost ya? averaging. Jadi lu cicil lah tiap bulan. Jadi Turun. tiap gajian nih, hari pertama gajian tuh gue punya 3 ATM. Ya. Langsung gue turun ke bawah, langsung gue ke ATM-nya. Gue transferin satu buat party, ada investasi pertemanan. Ya, networking. Kagak sih, itu alasan dong sih sebenarnya ya kan. Buat party ada, buat hari-harian ada, buat sedekah ada, sama buat invest saham. Oke. Nah, gue langsung transferin dan itu gue langsung masukin RDN. Dari RDN gue langsung beli sahamnya. Oke. Dan di saat itu Brexit bro, yang British exit, Ya. tau kan, British keluar dari Uni Eropa. Entah kenapa juga gue nggak tahu, sahamnya naik Oke. 60%-an kalau nggak salah. Malah naik ya? Malah naik. Gue TP di sekitar 47%-an. Nah, karena kan greedy ada kan, nungguin, woi got candle nih. Candlenya hijau terus, wah kayaknya masih bisa naik nih. Ternyata enggak, pas turun ke bawah ya udah TP gitu kan. Oke. Nah, karena gue punya megang cash itu juga, gue berani cabut. Oke. Tuh. Karena udah megang cash ya, berarti. Yes, pasti. Ada pegangan terus cabut. Pasar becek definisi lu waktu itu apa? Kayak apakah buka company atau jualan online? Definisinya apa waktu itu? Jualan, apapun. Apapun ya, Anything jualan yang di penting. platform apapun. Yes, karena menurut gue bisnis ya jualan. Oke. There is no business if there is no sales, bro. Betul, betul. Kecuali lu startup ya. Oke. Startup Iya, iya. dulu ya. Berdarah-darah dulu ya. Yang bubble ya. Iya. Dulu. Sama ini bro, kenapa gue mulai? Karena orang tua. Karena gue ngelihat orang tua gue nggak miskin kan. Ya. Oh, Orang tua gue masih bisa ngasih makan 3 kali sehari, nasi, ayam, sayur, kerupuk. oke. Minum masih bisa air putih dingin, ada dispenser di rumah. Gue nggak usah pusing. Gue pulang tinggal pulang. Nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar macam-macam. Yang dimana banyak orang yang mungkin baru selesai kuliah itu udah harus membiayai hutang orang tuanya. Terus harus biayain anaknya jadi sandwich generation. Terus gue mikir kayak, alhamdulillah banget gue dapat kondisi seperti ini. Ya udah bro, gue dapat kondisi kayak gini yang dimana banyak diimpikan sama orang ya one shot one kill. Kayak gitu. Karena ada safety net juga ya. Safety net bro. Gue bersyukur dan gue nggak malu ngomong kayak gitu. Justru malah gue bisa hajar habis-habisan mentok rata kanan, ambil risiko segede-gedenya. Oke. Gitu. Menurut lu ada orang yang mungkin ada stigma kayak jangan ngomong lu pewaris deh gitu. Kayak menurut lu pewaris dan perintis itu cuma kayak ya status, dan next stepnya itu tergantung diri lu sendiri apa gimana? Oke, kita definisin dulu pewaris ya. Dulu tuh gue mikirnya pewaris itu kalau lu lahir udah dikasih saham sama bapak lu, udah ada trust fund, atau Oke. pewaris tuh. Oke. Kemarin gue podcast sama Theo Derek. Dia bilang pewaris itu yang selama lu ada aset aja, bapak lu ada rumah udah satu pewaris. dijual bisa punya lu, itu udah pewaris. Oke. Nah, kalau misalnya pewaris itu kan levelnya macam-macam ya. Gue level pewaris yang mungkin saya level 1 sampai 100 gitu. Gue mungkin di belasan lah. Oke. Di belasan. Nah, at the end kalau pewaris itu ada 2 yang gue lihat ya. Yang pertama adalah kalau pewaris yang di level bawah nih, bapak lu nggak punya legacy yang ngasih cash flow terus-terusan. Beda sama orang yang ngasih dividen, Oke. right? Kalau itu kan yang trust fund sama legacy terus-terusan kan lu ngasih lu cash flow terus-terusan tanpa lu butuh kerja dong. Atau dikasih modal buat buka usaha. Ya. Termasuk. Itu gua nggak dikasih modal. Ingat satu modal gua pasti komputer lah. Komputer karena gua ranking 1. Jadi dibeliin komputer gaming zaman dulu. Ya, buat main game gitu loh. Waktu gua merintis YouTube cuman dibelikan 1 aja VGA karena VGA gua jebol. Buat ngedit gua overclock kan. Gua overclock, jebol karena nggak kuat, ya udah mau nggak mau gua nggak ada duit. Tapi ini karir gua nih udah menanjak nih. AdSense gua belum cair waktu itu. Karena kan gue harus ngirim surat dulu, lama gitu nggak cair-cair kan. Kayak gitu. Nah, itu pewaris level belasan lah itu ya. Jadi lu pewaris masih nanggung gitu. Tapi kalau masih pewaris yang tinggi ya, kalau menurut gue malah justru hambatannya adalah bayang-bayang kesuksesan bapaknya nggak sih? Lu gak boleh fail ya. Iya, kayak lu jadi malu nggak sih? Gitu. Itu menurut gue ya. Gue nggak pernah jadi pewaris yang tingkat atas. Jadi gue nggak pernah tahu gitu rasanya gimana. Cuman kalau yang dari teman-teman gue sih pressure bapaknya. Kayak gue nggak tahu ya, orang banyak akhirnya kerja jadi perusahaan bapaknya. Gue tanya, enak nggak jadi perusahaan bokap lu? Kagak bro. Kenapa emang? Jadi kalau kerja di perusahaan bapaknya tuh banyak yang
kayak ya udah lu kan kerja di gue, ya lu gue kasih makan aja gitu loh. Jadi hitung-hitungannya nggak jelas, dividennya nggak jelas, dan gue banyak dengar cerita kayak gitu. Nggak banyak yang kayak ya udah lu kerja di perusahaan bapak lu, tapi bener-bener digajinya secara profesional sesuai dengan kayak gitu, dan lu dikasih kesempatan untuk nge-buy sahamnya dia untuk dapetin share di situ. Itu yang gue lihat ya. Oke. Jadi ya semua ada tantangan lah, Ya, miskin, pewaris ada pewaris dan tantangannya, lain-lain. perintis ada tantangannya, Ya tapi ya pewaris lebih enak lah hidupnya, nggak usah Pasti. mikirin basic necessity lah. pasti. Lebih mikirnya lebih plong, bisa berkarya lah. Oke. Kayak gitu sih. Oke. Dari lu ngumpulin duit dari consulting Big Four, terus lu masuk ke pasar apa? Nah, waktu itu kan saham ya bro ya. Ah, Uang saham itu gue pakai buat bisnis. si ayam bakar. Iya bro, bener. Ayam bakar itu gue pakai buat bisnis. Semuanya gue all inin. Ke ayam bakar. Yes. Oke. Nggak tersisa sama sekali buat gue. Oke. Karena balik lagi safety net. Di era sekarang, semua orang punya potensi buat jadi kreator. Tapi masalahnya, gak semua orang tahu harus mulai dari mana. Disinilah Edutify masuk. Edutify adalah platform belajar yang dibuat khusus buat kamu yang mau upgrade skill di dunia digital. Mulai dari konten, editing, storytelling, sampai memahami algoritma. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktis yang dipakai para kreator dan praktisi industri setiap hari. Kurikulumnya terarah, singkat, dan to the point. Kamu bisa belajar cara bikin video yang menarik, nulis konten yang ngena, bangun personal brand, dan bahkan bisa dapetin trik-trik teknis yang biasanya cuma dibocorin di kelas premium. Dan yang bikin Edutify beda adalah pendekatannya. Semua materi dirancang biar mudah dipahami, bahkan buat kamu-kamu yang masih pemula. Formatnya ringkas dan visualnya friendly, jadi kamu bisa belajar sambil praktek, bukan cuma nonton. Edutify juga update terus. Setiap bulan ada materi terbaru, insight terbaru dari algoritma, dan juga studi-studi kasus yang relevan dengan kondisi digital sekarang. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan tren. Intinya, Edutify adalah tempat buat kamu yang mau naik level sebagai kreator. Lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih tahu cara main di dunia digital. Kalau kamu serius pengen berkembang, Edutify adalah langkah awal yang paling masuk akal. Ya, lu nggak usah ngekos, lu tinggal Yes. di rumah ya. Ya, dan waktu itu gue nggak ngopi dan nggak nge-vape. Oke. Jadi kos sangat murah. Gue hanya butuh makan only dan tidur only. Ayam bakar. Ya, gue buka ayam bakar ya kalau gue gue nggak ada duit mau makan, ya tinggal bakar sendiri ayam gue, ngutang aja sama perusahaan sendiri kan. Oke. Nggak gue bayar gitu aja. Itu kan duitnya masuk gue juga gitu kan. Oke. Sebenarnya nggak bagus ya kan, harusnya lebih disiplin kan. Nah, gue all in ayam bakar selama 1,5 tahun, bangkrut. 1,5 tahun. Ya. What happened? Oke, jadi sebenarnya dari uang yang gue punya beberapa puluh juta itu, gue udah siapin runway. Buat teman-teman yang nggak tahu runway, gue bantu nih. Ya, Runway itu uang cadangan untuk operasional selama jangka waktu tertentu. Yang udah diputuskan lah ya. Ya, selesai misalnya lu bikin toko coffee shop, lu udah hitung di rencana anggaran biaya berapa operational cost, gaji, overhead tuh, bayar listrik dan lain-lain. Nah, lu bikin spare waktu sampai 1 tahun, misalnya 10 juta 1 bulan. Berarti lu siapin runway selama berarti 120 juta. Ya. Itu namanya runway cost. Ya. Nah, di dunia startup banyak dibilang runway lu sisa berapa bulan. Kayak gitu. Artinya uang cadangan cash cadangan cash itu lu bisa buat operasional berapa bulan. Kayak gitu. Tahan berapa lama ya? Nah, gue udah sediain sampai 1,5 tahun. Oke. Jadi makanya semua uang gue all in. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi permasalahan gue adalah gini, secara product wise enak bro, enak. Dan konsepnya cukup unik. Tapi gue salah di lokasi. Di mana waktu itu? Oke, jadi itu di Bintaro, tapi bukan Bintaro yang klasternya. Bintaro yang mepet ke kampungnya. Oke. Karena gue nggak mau bayar sewa mahal. Tapi itulah menjadi bumerang di mana akhirnya bisnis gue tidak product market fit. Oke. Lebih tepatnya bukan pricing market fit. Product market fitnya oke bro, orang suka bro. Tapi di lingkungan tersebut, namanya kita bisnis offline ya, orang bilangnya brick and mortar ya, offline. Kan kita sangat tergantung sama geographical location, right? Nah, maka dari itu orang willing to buy, mau untuk beli, but not able to pay. Karena Purchasing power ya. betul, sales itu kan harus ada dua ya. Ya. Willing to buy, able to pay. Kayak contoh,
Orang yang nggak ada duit mau nggak punya Ferrari? Mau. Willing to buy? I'm willing to buy, bro. I'm willing to buy this, but I don't have the cash. Not able to ya. Not able to buy. Hmm. So jadi masalahnya adalah di location. Sempet coba online nggak? Waktu dulu belum rame online. Belum ramai online. Gue cuman pakai Grab ya. GoFood. GoFood waktu itu. Tapi again balik lagi sama marketing gue masih blow on sih. Masih zaman dulu banget yang di mana orang 2015 2016 itu orang udah pakai food blogger. Gue masih sebar-sebar brosur umbul-umbul di stasiun. Umbul-umbul taruh di sana gitu. Jadi ya marketnya cuman orang-orang sekitar aja. Oke. Waktu itu belum personal branding juga. Belum ada. Gue nggak suka main sosmed dulu tuh. Oh, oke. Oke, seru nih. Jadi bangkrut dan maksudnya bangkrut tuh bener-bener cashnya runway-nya udah habis ya. Bangkrut tuh bukan berarti keluarga gue jatuh miskin lah. Tapi bangkrut tuh uang yang udah gue kasih hampir jerih payah, nabung, terus gue investasikan dan dapetin Habis, jackpot, gone. Like, Start from zero. yeah, start from Tapi lu personal ya. zero for myself Ya. on my career, Oke. di karir gue ya. Ya kalau keluarga gue makan, gue tinggal pulang. Mi makan dong. Betul. Kadang di Indomie mie telur tuh, mie telur kasihin Iya. kasihin bakso gitu masih bisa. Ya bisa tidur, bisa makan. Masih Ya, bisa tidur. ya. Tidur gue pakai AC. Iya. Iya, nggak malu gue, nggak malu. Very real sih si Bro Ogut ini. Iya, gue nggak tahu ngarang-ngarang cerita gimana. Oke. Terus setelah itu udah tutup ya. Setelah itu Mau ya ngapain kan? ngomel dulu lah ya, mencak-mencak lah ya kayak anjing lah bla 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 gitu gitu. Editor tolong. Itu nggak boleh pip ya, harus pip ya. Oh si gak dibilang nggak boleh Gak ngomong apa-apa. kasar, ya. Terus. Nah marah-marah dulu terus gue mikir, waktu gue udah ada mau bangkrut kan kita tahu ya, wanjir cash nipis. Oke. Sales harian gak nutup. Ah, Akhirnya gue mikir, what's next ya bro ya? What's next? Itu gue umur 23 apa 24, 23 kayaknya. 23. Ya 23 kalau nggak salah. What's next ya? Jadi orang banyak 23 sekarang udah megang 50 miliar ya. Gue nol. Gen Z pinter-pinter ya sekarang ya Iya, bro ya. betul, Kita betul, milenial betul. kan ya Betul. gila anjir. Nah terus di kala gue jualan ayam bakar, gue pernah ikutan orang ngikutin pakai foodies gitu loh bro, food vlogger ya. Oke. Zaman dulu masih foto bro, Instagram belum Ya. ada video, foto. Waktu itu gue bayar 2 juta apa sejuta gitu, dapetin foto-fotonya di post di foodiesnya dia. Kok sales gue nggak nambah, right? Nah di situ gue mikir kayak anjir enak banget ya jadi dia. Foto-foto doang, makan udah gratis, dibayar lagi, nggak peduli. Lu udah salesnya bayar di nambah depan. apa nggak. Bayar di depan. Akhirnya gue mau nih kayak dia nih, dapat duit tanpa tanggung jawab gitu ceritanya kan. Padahal bukan salah dia ya. Masalah Bukan salah dia. Pricing market fit. aja. Pricing sama ini kan, gue nggak ngerti dulu. Dia tuh misalnya kayak Tangerang Foodies gitu. Itu kan satu Tangerang bos. Ya. Orang dari Tangerang kota 15 kilo ke gue, belum tentu mau nyari ayam aja harus 15 kilo bro. Betul. Gitu loh. Jadi kayak ya masih ijo lah dulu, masih blow on lah gue kan. Oke. Nah akhirnya gue mutusin kayak, wih enak juga nih kayak gini. Terus gue ngeliat kayak ada Arif Muhammad, Raffi Ahmad bikin kayak kekinian. Arif Muhammad tuh waktu itu bikin yakitori opai. Oke. So mikir anjir enak juga jadi influencer ya. Bisnisnya belum jadi orang udah ngantri. Cuman gara-gara dia ngefans sama si influencer ya kan. Disitulah gue menentukan anjing gue harus terkenal bro. Kenapa? Karena biar bikin bisnis makin gampang. Gak kayak dulu gue harus sebar-sebar flyer di stasiun sampai dimarahin sama preman, dan premannya gue sogok tahu bakar sama ayam bakar bos. Gitu. Mulai dari situlah gue memutuskan untuk jadi content creator, karena waktu itu minim modal lah ya, ada lah modal. Karena ada wifi di rumah bisa gue pakai, sama bini gue yang sekarang ya. Nggak sama sih maksudnya, ya dulu pacar gue. Gue baru sekali nikah. Dulu pacar gue yang sekarang jadi bini, Ya. dia punya kamera. Oke. Nah kameranya gue pinjam.
nggak usah tahu video-video kita. Nah, abis itu gua ngonten lah bro dari modal itu. Nggak modal seadanya lah, maksudnya ada support lah. Ya, kan lu berangkat dari gak males main sosmed, gak pernah, Ya. jarang main sosmed. Bikin konten apa waktu itu? Oke. Zaman kita dulu kan rame buku self development ya bro ya. Apa? Self development. Self development. Oke. Ya. Gue kan sering baca ya. Ya pasti standar. Book review. Ya starter pack pasti apa sih? Rich Dad Poor Dad. Oke. Starter pack sama Cash Flow Quadrant gue banyak baca buku lah. Dari mulai bukunya si Peter Thiel Zero to One, apalagi yang klasik ya. Psychology Kayak- of Money. belum Atomic keluar, Habits. belum Atomic keluar, Habits. belum keluar juga. Belum juga, oke. Napoleon Hill lah, Napoleon Oke, Hill oke. gitu-gitu kan. David and Goliath gitu-gitu kan gue baca. Ya udah kan di luar negeri rame tentang self development, gue ngajarin orang cara kaya, bray. Anjay. Orang miskin mana? Maksudnya orang kere mana ini ngajarin orang kaya gitu kan. Nggak rame. Oke. Ya iyalah, siapa mau dengerin gue nggak ada duit, ngajarin orang biar punya duit gitu. Gue Orang aja nggak tahu. masih nggak punya duit gitu. Terus gue bikin travel vlog. Oke. Nggak menarik juga karena ya ada yang lebih menarik daripada gue bikinnya gitu kan. Nah someday bini gua itu mau rekrut karyawan karena dia punya studio bulu mata gitu lah, Oke. eyelash extension waktu itu booming. Nah waktu itu gua mikir kayak, ini orang kan banyak yang blow on ya interview kerja ya, ngelamar email cuman nggak ada body text, nggak ada apa, cuman ngasih lampiran gitu. Masih ada lagi sekarang bro. Gue udah bikin konten banyak kreator juga masih aja yang gitu kan. Nah terus gue mikir kayak, oh iya dulu kan gue consulting, gue pernah bikin HR modul, Oke. ngebantuin HR modul, walaupun gue kacung banget ya, tapi kan gue ngerti gimana cara orang jawab pertanyaan itu untuk mencari apa. Ya udah gue ngedokumentasiin sambil gue ngajarin orang monolog untuk menjawab pertanyaan interview kerja. Ngedokumentasiin lu interview karyawan. Yes. Oh, oke. Ya kan. Live Nah. tuh. Gak ada settingan. Dulu belum ada live bro. Oh, maksudnya jadi Oh live ya, cuman nyalain kamera, gue ngomong. oke. Ngedit sendiri dan lain-lain, nggak ada bantuan. Nah beberapa minggu kemudian setelah gue post itu, gue kaget. Anjir kok tiba-tiba subscribers gue naik dari 1000 itu dulu 1000 subscribers tuh nggak, gue ngemisnya tau nggak gimana caranya? Gue setiap hari bikin template untuk ke YouTube, minta subscribe. Tapi template-nya nggak cuma blast gitu doang, tapi gue panggil lu misalnya namanya Win, apa kabar bro? Basa-basi dulu. Bro, gue lagi bikin YouTube, tolong subscribe dong. Tiap hari, selama 25 hari, itu gue pasti blast. Jadi gue kan alfabet 25 ya. Jadi hari ini A, hari ini B, teman-teman gue yang B tuh. Di line sama WhatsApp. Tolong subscribe. Tolong dong, subscribe. Yes, gue minta. Dan gue minta temen gue bayar makan siang untuk ngomong gitu juga ke A sampai Z-nya dia. Zaman dulu gue gak pernah cerita tuh dulu ya kan. Sampai akhirnya dapat 1000 subscribers. Wah, oke. 1000 subscribers. Nah tiba-tiba meledak jadi 10.000 subscribers. Ini di YouTube berarti? YouTube. Oke. YouTube. Meledak jadi 10.000 subscribers. Nah dari situlah mulai kayak, oh gue ada edge nih. Ini winning content lu ya berarti? Winning content gue di interview kerja. Ya. Nah selanjutnya, ya udah, gue lanjutin tentang interview kerja. Dari global banyak gue pecah aja tuh biar jadi banyak video. Dan kalau misalnya ditanya suka nggak ngebahas interview kerja, kagak. Oke. Tapi ada duitnya. Follow the money. Oke. Gitu. Gue mau nanya, berarti kan lu coba beberapa niche ya, Ya. awalnya. Dari self development, travel vlog, vlogger. sama akhirnya ini. Bahkan gym, calisthenic, kan gue calisthenic dari Oke. lama kan. Calisthenic, Itu juga nggak naik. psikologi nggak naik. 4 ini berarti 5 niche ya. Ya. Oke, ini soalnya baru ngobrol sama Agus juga, Agus. Dia itu kalau nggak salah cobain 7 niche sebelum akhirnya dapat winning content. Ya. Ya, I think ya buat teman-teman Vlognomics yang memang mau mencoba di dunia, kita ngomongnya bisnis digital atau kreator ekonomi, Ya. you have to try beberapa niche nih, sampai dapat winning content. Gue tambahin dikit. Try beberapa niche juga nggak bisa sembarangan. Harus hypothetically. Oke. Jadi kayak maksudnya? lo harus lihat
diri lu tuh bisa ngasih informasi apa ke audiens, Ya. kira-kira audiens suka apa enggak. Kayak gitu. Ya kan nggak mungkin gue dulu terabas semuanya, gue ceramah agama Islam gitu. Oke. Ya kan? Kayak jangan makan riba misalnya kayak gitu. Orang nggak ada yang denger kan. Gue bukan lulusan dari Ya, ya. Saudi Arabia gitu loh. Tapi harus lihat juga hipotesis gitu. Oke. Oke, that's a good point. Kayak apa yang niche selain waktu pilih niche, lu lihat juga lu advantage-nya apa gitu ya. Ya, pasti. Kayak lu kan HRD tadi. Waktu itu kan gue Modul consulting HR. ngurusin kerjaan HRD. Oke. Jadi gue bilang content market fit lah. Ya, ya, Kan ada ya, produk market fit, content market fit. Gue bisa provide informasi apa dan ternyata masyarakat butuh. Oke. Ya udah kayak gitu. Sampai akhirnya itu mulai monetize di AdSense. Di AdSense di bulan ketiga, bulan pertama kan gue ya ngemis. Oke. Yang dulu subscribe itu kan, zaman dulu banget ya. Masih nggak ngerti caranya. Yang sama teman-teman gue itu 1.000, tapi belum dapat jam tayang. Nah, Oke. jam tayangnya itu setelah bulan ketiga, bulan keempat lah, setelah yang itu meledak. Jadi dari lu coba niche sampai akhirnya dapat winning content berapa lama? 4 bulan lah, 4 bulan, bulan ya? 5 bulan. Wah, oke. 4 bulan 5 bulan itu nggak ada duit tuh, ya kan? Terus pas 5 bulan udah bisa daftar AdSense. Karena udah Udah 4.000 jam tayang Ya, sama 1.000 subscribers Subscriber, ya. Kayak gitu. Dan itu bisa daftar AdSense-nya itu waktu subscribers gue 18 ribuan. Oke, dari situ lu konten HR terus ya? Yes. HRD, HRD, Yes, HRD. nunggu gajian dari YouTube itu. Oke. Gede gak waktu itu? Kagak sih, cuman waktu itu ya karena viewsnya rame banget tuh 3 sampai 6 jutaan lah. Sebulan? Fluktuatif lah ya. Oke. Ya tapi dari gua nol ya cengli parah ini. Oke, dari situ lu decide kayak, oke, gue mau nekunin this industry. Yes, dan setelah dapat itu nah baru gue nge-vape sama ngopi. Karena udah punya duit. Ya, Nggak oke. punya duit ya jangan ngisep nikotin, Bro. Betul, betul. Iya kan, kasih susu anak lu dulu. Tapi pacaran ya? Pacaran. Ya. Pacaran. Gak ada gitu, gak. Kalau lu gak ada duit, jangan pacaran. Kebetulan gue nyarinya LDR, Bro. Jadi nggak perlu ketemu setiap hari, hemat. Oke. Everything is strategy, Bro. Bagus, bagus. Good input. Yoi. Oke, dari situ berarti, oke, gue mau jalanin ini nih. Ya. Gua mau jalanin Karena udah mulai ada duitnya. Dan easy, Bro, buat gue. Oke. Easy karena ini gue sadar ya, gue punya bakat ngomong, Bro. Mungkin kalau lu ngobrol sama gue, lu sadar nih, gue ngomong structured. Ya. Jadi kayak ada pagernya gitu. Ya. Sideways lah kalau salah. Boleh ngelebar dikit gak? Kenapa lu bisa ada this communication skill? Gak pernah latihan sih gue. Oke. I just born with that aja, Bro. Oke. Kayak teman-teman gue banyak nanya gimana cara public speaking, I got no fucking idea, Bro. Sama sekali. Tapi Sering bersosialisasi, iya karena mungkin confident. dulu ngeband ya banyak deal untuk acara dan lain-lain kayak gitu. Oke. Dan gue tahu timing, kayak kalau public speaking lu harus tahu timing kapan lu ngomong A, kapan pakai nada ini. Mungkin karena dulu ngeband kan, jadi kita harus tahu timing kayak ayo tangan di atas, kaki di bawah, kepala di bawah, kayak gitu kan. Yang ayo tepuk tangan semuanya, itu kan lu harus tahu timing kan. Mungkin Oke. itu. Terus dari kecil gue udah negosiasi waktu dulu mau beli robot Power Ranger. Gue disuruh bapak gue ke toko sendiri. Oke. Buat tabungan. Aku mau beli ini tapi tabunganku cuma segini, boleh apa enggak? Udah dilatih ngomong lah. Oke. Dan mungkin karena gue kan ngerjain skripsi gue hitungannya 2 kali. Sorry 3 kali, hukum ekonominya 2 kali. Karena gue harus bikin riset paper. Di-publish di international journal. Oke. Waktu itu dapat duit, biar dapat duit aja sih. Bukan suka riset. Sama gue bikin thesis kan. Oke. Kan kalau lu bikin kayak gitu lu dituntut untuk structure thinking toh. Betul. Plus gue kerja di consulting is about structure thinking. Setuju. Waktu gue tes itu kan perlu namanya case interview ya. Case interview di mana lu harus bisa Solve problem ya. solve problem dengan hipotesis yang nggak ngawang. Sistematiknya. Iya, harus ada assumption based on data gitu. Jadi gue terlatih untuk ngomong kayak gitu. Dan ya udah go ahead, gue ngelakuin yang dilakukan Oke. di interview yang YouTube itu. Jadi kayak it's easy aja for me gitu. Oke. Sampai akhirnya lu bikin namanya Akademi Kreator. Yes, itu setelah gue konten udah dapat endorse, ada beberapa temen gue yang minta diajarin konten juga, dan ada yang naiknya juga nggak sampai ratusan ribu ya, beberapa puluh ribu udah bisa AdSense. Baru di situ gue bikin Akademi Kreator. Tahun? 2017 akhir.
Sebelumnya mulai itu 2017 ya? Berarti? 2017 akhir. Awal. Sebelumnya itu bro, gue bikin kelas-kelas kulwa lah. Kelas kuliah WhatsApp dulu. Oh, oke. Iya namanya Oke. kuliah WhatsApp. Jadi karena awalnya gara-gara orang-orang yang udah interview kerja dan masuk kerjaan dia ngeluh ke gue. Ah, Kok kerja nggak sesuai passionnya dan lain-lain. Mau dong kayak lu bang untuk jadi content creator kerjanya nyantai-nyantai gitu, Oke. bisa dapat endorse gitu kan. Gue mikir, cuan juga nih. Gue bikin aja kuliah WhatsApp gitu. Oke. 99.000 gitu. Berbayar ya? Berbayar. Yang datang 40 orang. 40-50 orang. Goceng tuh 5 juta. Ya. Wih lumayan nih. Cakep juga nih. Gue pakai diving dah duitnya ya kan. Gue pakai diving. Enak juga ya. Ya. Dulu sistemnya lucu banget bro. Cuman 5 hari. 6 hari. Hari pertama video. Hari kedua Q&A. Videonya juga unlist di YouTube. Kagak ada modal. Oke. Hari ketiga Q&A lagi. Video lagi. Hari keempat Q&A. Hari kelima video. Hari keenam Q&A. That's it. Kelar. Kelas Oke. kelar. Oke. Gue dapet 4 juta, 5 juta, sampai 6 juta. Oke. Segitu. Terus gue mikir kayak, buset enak juga ya. Hmm. Nah, semakin kesini semakin formnya gue rubah lah. Tapi membernya ada yang success story. Kalau yang di Kulwa gue nggak tahu ya, karena kan setelah udah Nggak ada ikutan follow up nggak lagi ada ngobrol sama sekali. Oke, Grup juga oke. udah ditutup ya. Oke. Tapi kalau yang akademi kreator banyak sekali bro. Abis lu bikin itu, lu ganti format. Ganti format, gue mikirnya gini. Gimana caranya gue nggak harus ngisi kuliah terus. Oke. Gue bikin pre-record. Oh, oke. Jadi orang bisa terus datang beli tanpa gue harus hadir terus-terusan. Oke. Karena gue udah pre-record gitu. Dan gue mikir ini sesuatu hal yang luar biasa yang dimana dulu motivator-motivator kayak Tony Robbins dan lain-lain, lu harus nulis buku atau nggak jual DVD. Ini lu udah ada sistem, udah ada LMS kalau kita zaman Ya, sekarang, ya. Learning Management System, udah enak taruh situ. Wah ini mantep nih, bikin sekali jual berkali-kali, logikanya kayak gitu. Ya, produk digital ya. Ya. Dan akhirnya gue bikin seperti itu, terus banyak orang yang ikut. Dan gue kan berdasarkan dari gue coba-coba, terus gue coba ke temen gue rame, dan habis itu gue formulasikan pengalaman gue plus ilmu tentang psikologi plus ilmu tentang neuroscience, bagaimana memanipulasi secara positif otak manusia untuk menonton konten kita, gue formulasikan di kelas gue, right? Jadi di situ nggak ngomongin algoritma berubah kayak gimana, no. Kita ngomongin tentang neuroscience, how human brains work. Oke. Karena if you know how to trigger human brains, kalau lu ngerti bagaimana trigger tuh nyetut apa ya trigger? Memancing, memicu. Nyetut lagi. Memicu human brain, otak manusia. Mau algoritma bagaimanapun berubah, lu akan selalu bisa bikin konten. Karena algoritma pun dibuat berdasarkan algoritma otak manusia. Nah itu boleh jelasin ya. Soalnya gue nonton konten lu barusan ya. Ngomongin soal brain ini. Ya. Yang ngebedain lu sama akademi yang lain ya. Kelas-kelas content creation yang lain adalah mereka gimana cara hack algoritma sekarang nih. Dan lain-lain. Update nih algoritma. Tapi lu gak peduli sama lu gak ngomong gak peduli sih. Gak peduli. Gak ngomong gak peduli. Lebih ke lu gue punya metode lain nih gitu ya. Boleh jelasin dikit gak? Oke, kalau algoritma itu kan sebenarnya adalah kayak semacam tren. Lagi arahnya ke karosel, lagi arahnya kemana. Nah, orang tuh banyak fokusnya ke situ. Oke. Itu sama kayak kalau misalnya mikirin algoritma adalah lo mau disuruh masak nih. Lo cuma mikirin mau makannya pakai garpu apa pisau. Nah, pertanyaan gua, kita gimana tahu makan pakai garpu atau pisau? Sendok atau pisau? Kalau garpu atau pisau, sendok atau pisau. Kalau kita nggak tahu mau makan steak kah, mau makan bubur kah, mau makan nasi padang. Oke. Nah, mengetahui human brain-nya ini adalah kita tahu mau makan nasi padang atau sayur lodehnya. Kenapa? Karena lu harus ingat, lu menggunakan sosial media gratis. Mereka cuan dari mana? Ya jualan attention lu, si bola mata lu. Ya. Akhirnya mereka, si sosial media ini membuat algoritma yang dimana algoritma ini diusahakan untuk si humannya kalau bisa screen time terus, doom scrolling terus. Right? Mereka bisa doom scrolling terus. Kalau apa? Kalau dikasih konten yang menarik terus. Berarti algoritma akan nge-boost konten yang menarik menurut specific person. Ya. Right? Ya udah. Kalau gitu kita langsung hajar aja otak si specific person yang mau kita
hajar, sasarin. Kenapa? Karena dengan begitu kita make love with algoritma, bro. Oke. That's why itu yang gue bilang, kalau lu mau bikin konten, fokus di audience centric. Oke. Even untuk konten entertain, bro. Good. Ya. Karena gini, lu yang let's say kuliah di luar, gue kuliah di Indo. Pasti kan jokes kita beda, bro. Ya, jokes gue tuh jokes Betawi yang tongkrongan banget gitu loh. Cuman mungkin jokes Betawi yang tongkrongan banget buat anak-anak pik nggak masuk. Anak-anak pik mungkin jokesnya yang nggak tahu kayak gimana ya. Oke. Gitu. Jadi lebih ke understanding the market's brain ya. The audience The brain. audience brain. Yes, the audience brain. Makanya audience centric kan. Bermula dari audience dulu. Ya. Kayak lu mau jokes ya, jokes orang Medan sama orang Indo beda. Lu tentuin dulu segmen marketnya. Dengan begitu lu akan ngebantu si audience itu untuk stay di konten lu. Stay di konten lu artinya watch time di sosial medianya itu jadi panjang. Ya. Watch time di sosial media panjang artinya si sosial media bisa ngasih iklan ke mereka. Oke. Nah, baru lu breakdown. Oke. Topiknya apa untuk si spesifik tersebut. Jadi harus benar-benar detail kayak ya kan lu orang yang sakit pinggang sama banyak hutang pasti informasi yang di konten dibutuhkan beda dong. Orang yang sakit pinggang dikasih tahu cara terlepas dari lilitan hutang. Oke. Nggak peduli, gue nggak ada hutang, bos, gue cuma sakit pinggang nih. Dia akan peduli sama konten yang bagaimana cara menghilangkan sakit pinggang dalam 3 menit dengan exercise ini. Oke. Kalau yang lunasin hutang ya lu harus ngajarin gimana cara lunas hutang, bahkan orang yang ngutangin lu jadi hutang sama lu lagi gitu misalnya. Macam kayak gitu. Oke. Dan akhirnya ini kalau menurut gua sih udah jadi bisnis digital ya. Kalau di Yes, I lu think, sebut di bio lu juga Creatorpreneur. Creatorpreneur. Ya. Dan source of income-nya udah nggak dari YouTube Ads lagi nih, ya kan? Masih lah, kan. Maksudnya bukan cuma dari YouTube Ads. Bukan. Ada beberapa source of income. Boleh di-share nggak? Oke, jadi source of income dari mana aja? gue jelasin sedikit creatorpreneur ya. Ya. Creatorpreneur itu simpelnya konten kreator yang jadi entrepreneur. Ya. Kenapa kreator jadi entrepreneur? Karena gini bro, banyak orang dulu pengen kaya ya, kita pengen kaya lah, nggak munafik lah. Gue suka duit lah. Bullshit lah kalau gue ngomong nggak suka duit. Ngapain gue trenching tiap hari kan kalau nggak suka duit kan? Trenching itu trading meme, guys. Scalping meme coin. Nah, kenapa orang itu banyak salah dalam entrepreneurship yang pemula ya? Mereka pengen punya banyak bisnis bro, bener nggak? Betul. Punya tambal ban, punya laundry, punya apa lagi misalnya, jualan cat, salon gitu. Wah itu kan ribet ya bro ya. Masing-masing jenis industri kan beda kungfunya, operasionalnya beda, karyawannya beda. Akhirnya gue belajar, kenapa nggak ada satu bisnis tapi revenue streamnya atau keran pemasukannya banyak. Right? Ya akhirnya itulah yang creatorpreneur. Oke. Mulainya dengan content creator, lu punya social currency, nanti akan kita bahas. Lu punya akses, lu kebuka opportunity-nya, lu buka segala macam yang bisa menjadi sumber penghasilan lu sebagai kreator. Nah kalau gua sumber penghasilan pertama pasti dari endorsement, AdSense, kemudian diundang jadi speaker, kadang ada consulting. Ya kalau consulting konten, misalnya gue tolong consultingin gua dong misalnya kayak gitu, gua bayar berapa belas juta gitu ya kan. Gue nggak pernah mau private mentoring ya karena nggak ada waktu bro. Paling gue analisa, gue bedah akunnya lu harus gini sebulan kemudian gue kasih lihat evaluasi lagi. Kayak gitu. Consulting dari akademi kreator. Even sekarang gue buka akademi marketer. Ya di situ gue jadi komisaris, jadi investor. Akademi marketer. Iya, ini partner gue satu di situ. Akademi marketer. Dan enaknya akademi marketer gue cuman tinggal copy paste kan. Kayak lu Excel nih, kolom 1 udah ada, lu tinggal tarik ke kanan. Itu apa? Maksudnya akademi marketer itu simbolnya orang yang mau jualan online, dropship, atau jadi reseller, affiliate, sama punya brand sendiri, untuk nge-ads. Sesimpel itu marketing. Jadi belajar copywriting dan lain-lain kayak gitu. Akademi marketer, terus apa lagi ya? AdSense sudah. Sama ini bro, kalau lu kripto ke kreator kripto, kalau lu pakai beberapa tools misalnya kayak bot untuk trading di DEX ya, lu dapat cashbacknya gede bro, karena lu punya followers. Gitu.
Coba Hah? trading di mana? Gini, kalau di kripto kan ada namanya trading meme. Oh, trading meme. Oke. Kalau followers lu banyak, lu dapat. Kalau followers lu banyak, lu bisa nego ke platformnya, gue bilang, gue influencer nih. Oh, Gue minta special good deal dong. bisa ya? Iya, biasanya orang tuh dapat cashback misalnya 20%, gue bisa dapat 45, 50. Tapi lu harus mempromosikan nggak? Enggak, Oh, oke. sama sekali Oh, enggak. baru informasi baru tuh. Sama sekali enggak. Oke. Karena dengan harapan kayak gitu kan logikanya buat si platform itu, oh gue kasih komisi dia gede, dia bakalan dapetin uang lebih banyak, dia mau dong promosinya. Oke. Kayak gitu. Jadi ada dari situ cashback. Cashback ya kalau rugi kan misalnya ada cashback apa ya, jadi rugi gue ketutup gitu. Oke. Tutup dikit. Oke. Gitu. Jadi keran pemasukannya jadi banyak banget, bro. Dari satu bisnis ya, kita sebutnya ya, dari satu bisnis, tapi kerannya bisa dibuka banyak. Ya, mungkin kita bisa bilang satu kategori kali ya. Satu kategori. Satu kategori bisnis. Oke. Which is kategori gue adalah digital content dah. Akademi marketer kan digital content. Operasional satu ya. Satu. Betul. Timnya bisa dijogres, bro. Ya. Jadi lean. Ya. Oke. Next question dari gua adalah berarti udah sekitar di tahun ini berarti 7 tahun. Kalau kontennya 7 tahun, kalau akademi kreatornya 2019 berarti udah 5 tahun. 5 tahunan ya. 5 tahun. 6 tahun. Oke. Ulang tahunnya Februari berarti. Oke. Berarti lulus ya, bro ya, dari startup yang 5 tahun itu lewat. Lewat. Lulus ya. Lulus. Tinggal lihat 10 tahun apa enggak nih. Tinggal take off biasanya, tinggal meroket. Amin. Semoga cetak duit lagi ya US. Nah, pertanyaan gua adalah 5-6 tahun ini gak mungkin dong naik terus ya Nggak mungkin lah. in this business digital. Nggak mungkin lah. What is your lowest point, bro? Rugi kah gitu? Ada nggak? Oh, gue nggak pernah rugi, alhamdulillah. Nggak pernah rugi, oke. Di akademi kreator nggak pernah rugi. Kenapa? Karena pengalaman dari F&B ya, bro ya. Wah, itu heavy operasional banget. Ya. Akhirnya gue mikir gimana caranya gue punya bisnis yang hampir nol cost-nya. Nggak mungkin sih. Nggak pernah, gue nggak bisa sih. Cuman gue minimize dan ini, bro. Minimize the quantity of the people tapi maximize the quality. Oke. Pernah kebayang punya rumah yang bisa ngatur dirinya sendiri, lampu nyala otomatis, pintu dibuka dengan fingerprint, dan CCTV yang bisa dipantau di mana aja. Nah, itu semua bisa kejadian dengan Bardi Smart Home. Bardi itu brand smart home yang bikin rumah jadi lebih aman, nyaman, dan lebih canggih, tanpa harus renov besar-besaran. Semua perangkatnya saling terhubung, bisa dikontrol dari HP, dan yang paling penting, harganya lebih murah dari brand smart home lain. Misalnya lampu pintar Bardi, kamu mau atur warna, kecerahan, dan kamu bisa atur jadwal nyalanya. Mau suasana warm buat tidur, mau suasana bright buat kerja, atau RGB buat mood tertentu, tinggal tap. Ada juga smart door lock yang bikin rumah lebih aman. Bisa dibuka dengan fingerprint, PIN, kartu, atau aplikasi. Nggak perlu lagi takut kunci hilang atau ketinggalan. Untuk keamanan, Bardi punya smart CCTV yang bisa kamu akses real time di mana aja. Kualitas gambarnya jernih, ada motion detection, dan bisa kasih kamu notifikasi kalau ada gerakan mencurigakan. Dan semua perangkat ini bisa kamu kontrol lewat satu aplikasi, dari lampu AC, kamera, dan colokan smart plug. Semuanya bisa nyala dan mati otomatis berdasarkan jadwal yang kamu atur. Intinya, Bardi Smart Home bikin rumah biasa terasa seperti rumah masa depan. Lebih aman, lebih efisien, dan jauh lebih praktis buat kehidupan sehari-hari. Kalau kamu pengen upgrade rumah tanpa ribet, Bardi adalah pilihan terbaik yang kamu bisa mulai dari sekarang. Ini gue belajar dari Timothy. Dia bilang daripada gue punya army isinya orang banyak yang platoon doang, mendingan gue punya special force. Tapi dikit gak apa-apa. Dikit nggak apa-apa, tapi sekali sahabat bet gitu. Oke. Konkretnya. Contoh misalnya ada orang yang tadinya cuma ngedit. Oke. Gue liat karakternya dia, gue ngerti MBTI ya. Oke. Selalu mau ngomong pseudoscience apa gimana, tapi gue pakai McKinsey pakai bodo amat. Ya, MBTI. Gue liat karakternya. Kayaknya dia bisa nih diajarin ini. Gue ajarin, terus gue cari kelas, gue suruh belajar. Jadi dia bisa. Oke. Oke, untuk ngerjain yang lain. Gajinya bisa gue tambahin. Ya kan? Dan fakta ya, bro ya, ini ngomongin bisnis ya. Karyawan yang udah ada ditambahin pekerjaan, ditambahin gajinya, itu nggak semahal lu hire karyawan baru. Oke. Setuju. Right? Oke. Karena dia udah punya basic salary dong, bro. Ya. Ini penting nih buat pebisnis nih. Mending kalau gua ya, tergantung lini bisnis ya. Kalau lu pabrik ya, kagak bisa satu orang disuruh megang 2
molding gitu kan nggak bisa Ya. gitu loh. Tapi kalau di bisnis gua, kalau ada orang yang bisa dilatih dan lu bisa naikin gajinya lebih gede karena dapetin tas baru, itu akan lebih murah daripada lu nge-hire satu orang baru. Baru. Oke. Kayak gitu. Dengan syarat dia memang udah punya edge di situ ya, ada Oke. bakat di situ gitu loh. Kayak contoh editor gua semula nggak bisa ads. Hmm. Dia akhirnya belajar ads. Ya udah, sekarang dia ngedit nge-ads. Oke. Dan porsi editannya dia dipindahin ke orang yang memang specialize ngedit. Jadi dia mungkin editnya rough cut aja, Oke. ya kan? Sisanya untuk kayak grading, audio engineering dan lain-lain. Nggak sih, itu the template sih gue yang buat sih. Jadi kan ceplok. Oke. Kan merintis. Iya. Jadi ngerti YouTube-nya dari nol. merintis. Jadi gue ngerti tuh semua Iya. color grading dan lain-lain, lumetri color gitu-gitu gue paham tuh. Oke. Jadi dia bisa ngurusin ads. Oke. Kayak Jadi gitu. nggak pernah rugi nih ya. Alhamdulillah nggak pernah rugi. Tantangan terbesar apa? Contoh misalnya, makin banyak nih kompetitor, makin banyak nih yang di the same line of business nih gitu. Tantangan terbesarnya rasa bosan ya bro ya. Oh, oke. Karena kan 5 tahun, lu bayangin bro, di Academy Creator kan kita ada live 2 kali seminggu. Ya. Lu bayangin bro, 5 tahun gue jawabin pertanyaan, bang niche gue cocoknya apa bang? Bayangin 5 tahun pertanyaan yang sama. Itu tantangan paling besar. Gitu. Kalau untuk kompetitor, ada yang bikin tentang kreator, oh nggak apa-apa. Justru itu malah asik. Oke. Malah gue termotivasi kayak, oh bisa nggak ya, ada nggak ya yang kompetitor belum lihat, tapi gue udah lihat, akhirnya gue bisa nanemin bendera Amerika di bulan gitu kan, tanemin, oh gue tuh original di sini, which is ya kreatorpreneur. Iya. Kan ciri khasnya Ogut gue bikin kreatorpreneur. Iya. Akhirnya banyak orang ikut, beberapa orang ikut kan, nggak banyak gitu kan. Oke. Dan akhirnya gue bikin positioning yang lebih spesifik di Academy Creator. Ya lu bangun, orang banyak bilang personal branding, bikin konten, Ya. punya views banyak. Gue bikin sesuatu hal yang hanya Ogut yang bilang. Which is, lu di sini lu bangun social currency, bos. Kita mau masuk ke situ tuh sekarang. Kayak gitu. Emang sengaja gue bridgingin ke Bridging-nya sana, bro. keren banget nih emang senior. Nah, kita ngomongin personal branding, bro, sama Oke. social currency. Ya. Sekarang kan banyak yang ngomong zamannya kreator founder keluar di Ya. sosial media. Ya. Yang punya owner skincare, owner ini keluar muncul. Ya. Sepenting itukah personal branding, bro? Oke. Di era digital ini, kalau lu ambisi, berambisi penting. Penting ya. Kalau lu nggak berambisi ya nggak penting. Kalau lu punya pabrik plastik gitu, omset lu udah 200M sebulan gitu. Omset ya mungkin let's say 10M 12M lah kalau dilihat dari net profit. Lu nggak punya ambisi untuk more money atau more power gitu, ngapain? Oke. Ngaso aja. Lu kemana ke Australia, New Zealand atau ke Swiss, itu lu ngaso aja. Tapi kalau lu punya ambisi untuk opening more, unveiling gitu. Unveil, bahasa konsultan banget aja. Unveiling the new opportunity sama the new network, go ahead. Ya. Itu pentingnya kalau personal brand. Oke. Ya kan, lu punya ambisi gitu. Kalau kenapa gua personal brand? Bukan ambisi. Terjebak karena kondisi, bro. Apa itu? Ya yang itu yang gue cerita kan, yang bangkrut, karena- nggak ada oke, lagi kan. Oke, gue mau nanya satu pertanyaan mungkin agak kontroversial dikit. Apa opini lu kalau misalnya ada content creator yang menggunakan personal branding tapi senggol content creator yang lain? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? It's a marketing strategy, bro. It's a marketing strategy. Dari dulu kan ada. Even Donald Trump aja ngelakuin itu ke Kamala Harris kan waktu itu. Lagi rame kan maksudnya Ke sekarang Biden zaman dan sekarang lain-lain. di Indo kan ya, Just, content creator. iya, human suka drama ya bro ya. Human suka konflik. Malah itu smart ya menurut lu ya? Terserah. Kalau smart itu kan tergantung. Appetite dari risknya kalau terjadi sesuatu kan tergantung masing-masing orangnya kan ya. Kalau gua kenapa nggak pakai? Gua nggak siap sama risknya. High risk soalnya ya. Iya high risk tapi high return bro. Attentionnya dapet. Biji gua nggak segede orang-orang seperti itu gitu loh. Oke. Gue bukan gigantic diamond balls gitu loh. Editor susah nih kayaknya. Enggak lah kan itu orang yang nggak ngerti lah bro. Iya, iya. Iya bro, jadi Oke. menurut gue itu strategi. Kayak flexing juga itu strategi bro. Tapi kan everything ada risk to rewardnya gitu. Hujatan Yes. gitu, dan lain-lain ya. Iya, lu mau ambil nggak risknya? Hmm. Kayak gitu. Kalau gue nggak mau ambil, Setuju. gitu. Itu tergantung pilihan aja kan.
Kan koridornya kan dua. Pertama, risk tolerance lu oke nggak untuk menggunakan strategi seperti itu. Yang kedua, apakah menyenggol etika, hukum, SARA, Oke. kayak gitu. Oke. Terus di Instagram bio lo juga lo ngomong soal social currency, gain Ya. social currency. Definisi menurut Ogut social currency itu apa? Dan Oke. sepenting apa? Social currency itu adalah sebuah intangible asset Oke. yang dimana akan berimpact kalau lu punya, kalau lu bangun, itu bisa ngasih lu 3 hal. Oke. Respect / trust, access sama money. Hmm. Jadi if people has social currency, when people meet him, they will feel something. Hmm. Kayak, wih ini Ogut nih, ini Timothy nih, ini Hmm. siapa, Agus Leo nih, gitu Hmm. kan. Pengen foto dan lain-lain. Alhasil dengan lu punya social currency, simpelnya social currency itu reputasi. Oh, reputasi ya. Yes. Dan social currency nggak melulu harus social media loh. Oke. Even lu kerja di kantor sebagai supervisor, ada social currency-nya, which is Oke. itu adalah reputasi lu, Hmm. right? Nah, kalau reputasi lu bagus, social currency lu bagus, akan ngebuka 3 hal tadi. Respect, access, money. Oke. Respect, orang trust sama lu. Hmm. Jika orang trust sama lu, orang mau berteman sama lu, mau ngobrol sama lu. Seperti kita akhirnya kan jadi network. Ya. Kita jadi ngobrol, kita jadi teman. Kenapa? Karena gue udah bangun social currency gue. Oke. Coba kalau social media gue followersnya 12, isinya sumpah serapah, Hmm. ngata-ngatain orang di situ. Oke. Atau nge-repost cewek-cewek seksi gitu. Belum tentu gue diundang di sini kan. Hmm. Akhirnya dapat akses. Nah, nanti dengan adanya respect atau trust, akses tersebut itu bisa ngebuka new opportunity which is money lagi. Hmm. Dan money lu investasiin lagi ke triangle of social currency tadi. Money-nya diinvestasiin lagi untuk social currency. Respect aksesnya makin naik lagi, flywheel seperti itu. Oke. Kayak gitu. The simplest way untuk mulai bangun social currency apa? Oke. The simplest way, The first step lah ya kita ngomongnya. the first step adalah konten. Konten ya. Konten itu apa sih sebenarnya, bro? Konten itu kan lu memberikan sebuah informasi kepada target audience. Hmm. Itu kan sama seperti lu ngantor, bro. Hmm. Lu memberikan informasi saya di bagian ini kepada audiens, saya bisa kerjain ini. Oke. Yang dimana itu adalah serangkaian dari activity of personal brand. Hmm. Which is, activity of personal brand itu ada 4. Yang pertama adalah value atau manfaat. Hmm. Lu bikin konten, lu memberikan informasi yang bermanfaat. Oke. Manfaatnya bisa 3. Catat ya guys ya. Hmm. 1, manfaat edukasi. Edukasi itu kan manfaat yang membuat orang dari blow on jadi Tahu. ngerti, Hmm. jadi pinter gitu. Nggak blow on ya, nggak tahu lah gitu. Kasar banget gue. Maaf kasar guys, karena sehari-hari saya ngomongnya kasar. Kedua, inspiration, Oke. yang membuat orang dari mager jadi terbakar. Oke. Entertain, Hmm. yang membuat orang dari tidak merasakan sesuatu menjadi merasakan sesuatu. Bisa takut, bisa marah, bisa Happy. happy dan lain-lain. Horror gitu kan, Hmm. entertain. Value 1, tas, udah dapet nih. Itu kan sama kayak orang di kantor ngasih tahu, gue bisa ngerjain tugas ini, gue kerjain. That is value, right? Baru setelah value, untuk bangun personal brand, itu ke karakter, bro. Ini yang membedakan antara orang yang punya value sama, karakternya beda. Hmm. Ada yang songong, ada yang ngomongnya kasar kayak gue gitu. Ada yang humble, ada yang sangat profesional yang mungkin dulu waktu sekolahnya tuh duduk paling depan dan ngomong, "Bu, PR-nya dikerjain nggak nih, Bu?" gitu. PR-nya dikumpulin. Nah, gue bilangnya murid-murid bangke gitu. Gue yang kayak sama temen gue, "Lu udah ngerjain belum anjing, cabut aja yuk," gitu. Yang sekarang jadi karyawan ya, yang belakang jadi bos kan. Belum ada juga kok yang gembel teman gue yang di belakang, bro. Itu kan stereotype aja, bro. Iya sih. Banyak juga yang gembel, ode ada ya. Di penjara ada ya kan. Ada aja, Oke. bro. Cerita-cerita orang kan. Nah, Karakter, value karakter. beda karakter. At least kalau yang dari depan hidupnya aman lah jadi karyawan. Kalau belakang tuh gambling banget gitu loh ya. Cacing naga lah ya. 50-50 ya. Iya, cacing naga ya kan. Nah, karakter itu. Nah, kita tunjukin karakter kita kan. Baru story. Oke. Story itu kan kisah hidup dan lain-lain. Itu yang membedakan
Itu story itu yang bikin orang tuh inget sama kita. Ya. Ya kayak orang-orang tahu gue jualan ayam bakar dan lain kan story gue ulang-ulang terus sih Ya, sama. ya. Baru terakhir message lu itu adalah lu hidup di dunia ini untuk apa? Hmm. Karyawan juga ada message-nya. Oh, yang penting gue nerima gaji, bye-bye gitu. Ya, ya. Ada message-nya. Ada yang memang gue passionate sama industri nih. Hmm. Nah, kalau di sosial media message-nya ada. Kalau gue apa message-nya? Freedom. Hmm. Untuk mencapai freedom itu ya lu bangun social currency. Kenapa? Paling mudah, paling enak gitu. Contoh Agus, message-nya mungkin apa? Kreator ekonomi. Hmm. Terus Theoderik, realistis. Hmm. Right? Nah, message-nya itu namanya bangun personal brand. Ya. Nah, serangkaian itu yang harus kita lakukan bertahap. Kalau lu belum dikenal orang, lu jangan mulai langsung nunjukin karakter lu. Nunjukin story hidup lu, keseharian lu. Itu jadi sama kayak dulu waktu zaman gua, bro. Mungkin lu sadar juga, zamannya daily vlog, ada orang nggak jelas siapa ini. Hmm. Nggak jelas, bocahnya aneh banget. Dia bikin daily vlog, cuman ke warung, beli kopi hitam, sama ngerokok, ngomongin tentang temennya lagi yang gua nggak kenal. Hmm. Gua nggak peduli siapa dia. Hmm. Nah, value ini yang membuat orang itu diminta untuk peduli sama lu karena gue ngasih sesuatu hal yang valuable. Hmm. Ya. Itu caranya, bro. Itu kayak gaining social currency tadi ya. Yes. Oke. Let's talk about IP lu kan berarti muda cuma sekali. Mudah cuma sekali. Terus si Akademi Kreator, Akademi Marketer. Berapa sih dalam numbers ya? Value IP ini sekarang? Jujur nggak pernah ngitung, bro. Kurang lebih lah. Nggak bisa, bro. Karena ini bisnis nggak bisa dijual, bro. Dari revenue lah. Revenue sih 1 tahun pasti miliar ya. Miliar. Miliar. Double digit miliar. Senyum aja dulu Gak lah. apa-apa. Senyum aja Pengen dulu. tahu teman-teman Pokoknya Comics. miliar agak gede lah. Miliar agak gede. Miliar agak gede. Nah, cuman kalau untuk valuasi, kayaknya nggak bisa dijual sih, bro. Karena ini bisnis yang attach sama personal brand sih, bro. Tapi kan banyak juga yang nge-invest di IP. Nah, itu kayaknya ilmu gue belum sampai situ sih, bro. Jadi gue nggak bisa jawab sih. Oke. Gue masih berpikir ini kayaknya bisnis nggak bisa dijual sih. Oke. Kecuali let's say udah cuma sekali gue bikin kayak Folknomics gitu. Jadi kayak media company, maybe bisa gitu. Tapi kalau secara selama muda cuma sekali itu masih ada guanya, kayaknya agak susah ya. Soalnya gak ada yang mau beli gua juga gitu loh. Bisa jadi. Jual diri dong gua. Oke. Gitu sih, bro. Kalau Ya contohnya kan kayak si kasih solusi di invest. enggak Close sih. the door gitu. Itu gua nggak tahu lah. Itu gamenya, itu kan game valuation ya. Game valuation. Gue nggak pernah mikir sih, gue cash flow aja. Gue yang penting cash flow berapa 1 bulan masuk, free cash flow buat gue. Bisa gue beliin aset apa udah, investment apa. Oke. Kalau gue lebih kayak gitu sih. Oke. Ini mungkin sebelum closing lah ya, gue pengen tahu sih kayak menurut lu bisnis digital kayak gini tuh buat 5-10 tahun ke depan apa perspektif lu? Berarti di info produk, digital produk gitu Digital ya. produk atau ya dunia kita beginilah. Kalau 10 tahun gue belum kebayang ya, masih blur. Oke. Gitu, kayak berasap. Kalau 5 tahun sih I think masih bisa sustain, tapi lu akan terpecah menjadi 2 jalur. Lu akan jualan info produk yang berbasis personal brand sama yang tidak. Oke. Tapi untuk influencer sih I think masih dibutuhin. Oke. Masih akan ada ya. Nah, gue breakdown secara generalnya dulu. As a content creator, lu harus punya expertise di niche yang cukup tajam, yang konsisten, dan lu udah bangun karakter lu, social currency lu dengan paten gitu loh. Oke. Ya kan, kayak lu bangun personal branding lu di Folknomics. Berarti kan lu udah menanamkan bibit unggulnya di industri business and finance, Ya. bro. Right? Nah, nanti kan akhirnya perjalanan lu ini akan mencari what makes different between lu sama pemain business and finance lain, betul kan? Nah, itunya harus kuat nih kalau lu jadi creatorpreneur. Right?
itu akan turun sampai ke orang yang mau main info produk atau digital produk yang memanfaatkan personal brand. Ya. Karena intinya lu jualan info produk atau digital produk, jualan apa sih bro? Trust. Orang beli karena elunya. Nah, sisi kedua adalah orang yang berbisnis info produk tanpa personal brand. Itu masih bisa. Tapi lu harus heavy di marketing skill. Oke. Cara ngeliat market, product market fit-nya, copywriting, bikin urgency sama urgency, scarcity, biar orang bisa close. Oke. Dan lu harus bisa adapt sama new product lagi. Oke. Kayak gitu. Jadi forecast atau pandangannya 5 tahun ke depan masih akan ada. Kuenya menurut gue makin besar. Karena kan pasti ada ekonomi, quantitative easing maksudnya. Atau menurut lu di Indonesia kreatorpreneur itu masih early? Nggak early lah. Nggak early ya? Nggak early tuh zamannya Reza Arab lah. Oke. Early tuh zamannya Reza Arab. Ini udah ke Tapi belum early majority. belum mature lah ya, kayak di US mungkin ya kita ngomongnya ya. Belum. Kan kita telat 4 tahunan. 4 menit. 4-5 tahun lah kurang lebih. 4-5 tahun sekitar kayak gitu masih belum lah. Masih kalau di yang innovation curve itu early majority lah. Oke. Early majority. Terus belum lah sampai late majority yang udah mau declinein, belum lah. Dan cuman paling yang nanti 5 tahun ke depan supply akan makin banyak, bro. Supply akan makin banyak kan berarti akan turunin harga ya. Ya. Dari si sosial medianya. Akhirnya kuenya kebagi dengan sangat banyak gitu. Walaupun jadi kuenya tuh nambah. Ya, market share-nya tuh nambah. Tapi yang makanin juga nambah, bro. Jadi hasil lu dapetnya lebih sedikit toh. Ya. Jadi makanya lu harus bisa keluar dari lingkaran setan si supply demand-nya tersebut gitu. Lu bikin satu garis equilibrium baru yang lu main sendiri gitu loh. Itu Kayak gak gitu. gampang ya. Kagak, bro. Yang gampang mengasok di rumah tuh. Sama doom scrolling itu. Mana ada yang gampang sih, bro? Hidup susah, bro. Oke. Lu nyari cepet teo juga butuh usaha kan? Ya. Gak ada yang gampang, bro. Oke. Ini udah mau akhir-akhir nih. Lu kan ada akademi kreator nih ya. Ya. Ada hubungan gak sih sama akademi kripto, bro? Akademi kripto itu gue kan temen sama Timothy dari 2019. Nah kita tuh sering ngobrol, ya kan. Nah dia disaranin nama gue tuh terlalu Inggris. Tadinya Konten Academy. konten akademi. Nah itu di switch jadi akademi kreator. Itu usulnya Timothy. Usulnya Timothy dan dulu dia pernah bantuin gue. Nah Timothy berjasa buat gue untuk dengan ngajarin gue gimana cara jual produknya lebih mahal, bos. Karena dulu harga gue cuman 397, pindah ke 797. Sekarang gue udah bisa ngerti cara jual 1,9 sampai 3,7. Oke. Nah dia ngajarin seperti itu. Kayak gitu sih. Kalau di invest duit kita nggak pernah. Oke. Nggak ada invest duit. Belajar kripto juga dari Timothy. Kalau belajar kripto, untuk Timothy tuh gue dapet conviction di Bitcoin, cara main fun kayak gimana, cara pikir ya. Ya. Kan aneh duitnya belum fun ya. Baru pump fun ya. Gak sefun dia ya. Gak so fun, baru pump fun ya kan. Belum tapi cari taunya conviction tentang Bitcoinnya. Terus cara dia ngatur portofolio. Oke. Terus yang paling mantap sih cara dia sell sih. Itu dia gokil sih. Cara dia Selling, jualan kayak gitu. Oke. Itu gue dapat dari dia. Tapi kalau dari kripto kan gue dari 2017 ya. Oke. 2017. Cuman kemarin gue dari 2017 gue nggak pernah beli Bitcoin. Nah semenjak ketemu sama dia, gue jadi riset lagi tentang Bitcoin. Oke. Nah baru conviction gue gede di Bitcoin itu semenjak ketemu sama Timothy kan. Itu kalau dari Timothy. Oke, share dong portofolionya Ogut. Portofolio sekarang gue cuman pegang 3 yang liquid ya. Liquid tuh berarti 3 aset kelas doang, bro. Apa? Gold, Bitcoin, Physical gold ya. physical gold, Bitcoin, stable coin. Stable coin. Ya, Bitcoin scalping, trading. Enggak, itu nggak hold kan. Itu nggak hold. Oke. Itu degen aja lah, Ya. degenerate lah, bro. Oke. Degenerate maksi. Oke. Iya, kalau itu trade aja lah buat nyari-nyari uang makan biar nggak ganggu Ya. uang setoran ke istri kan. Oke. Karena Dari 3 aset kelas ini biggest gain selama ini berapa?
Kalau USDT ya biggest-nya ke rupiah ya. Kita biggest ya USDT gede juga loh ke rupiah loh, dari 15 berapa sekarang 16.700. Dari currency gain-nya juga ya. Karena Oke, seginya juga oke, ada. oke. Bitcoin lah, Bitcoin kan gue nyerok 2022 bro. Oke. Bottom kan, itu oke. Dan yang menarik ini bukan karena saya trader hebat ya, tapi hoki aja sih. 2024 gue ada lepas Bitcoin dikit, gue pindahin emas. Yang lu udah hold dari 2022? Ya, Oke. gue pindahin emas. Nah, masya Allahnya, Emas naik. emas pampedak bos, atas Oke. bos, gila. Terus gue kayak, wih mantap juga nih. Pas emas naik, ini nggak semua emas ya, emas gue ada yang hold, ada yang buat gue ya iseng-iseng flip lah. Ya. Pas emas naik, gue jual sebagian bro. Bitcoinnya agak bottom tuh kemarin 77. Gue beli lagi Bitcoin. Bitcoinnya naik lagi. Oh, itu hoki sih, kayak semesta tidak menjagal saya sih kayaknya sih. Ya kan? Ya. Dan tapi kalau Bitcoin gue kayaknya hold aja sih. Soalnya kan Timothy juga lagi lepas Bitcoin kan, Timothy lagi lepas Bitcoin ya. katanya ya. Nggak ngikut. Kan udah lepas duluan sebelum Timothy 2024 ya kalau nggak salah ya. Yang kan dia lepas lumayan major ya, nggak ya? Nggak tahu Lumayan besar gue nggak tahu ya, belum ngobrol lagi. Lumayan besar kalau dari cerita-ceritanya kan, lumayan besar nominalnya, tapi kan dari portonya kan lebih kecil ya. Buat kita orangnya besar lah bro ya. Ya kan. Oke, Tapi oke. kalau menurut dia mungkin berapa persen dari porto gitu ya. Oke. Kalau gua sih lepas karena kebutuhan kali ya. Enggak lah. Maksudnya kayak gua lebih suka naruhnya di emas lah. Oke, Kayak oke. gitu. Jadi heavily on gold gua. Oke. Oke, buat closing mungkin terakhir lah ya. Dari perjalanan mungkin 2017 ya sampai sekarang, berarti 8 tahun ini. Bolehlah share ke teman-teman Vlognomics apa sih value kehidupan yang lu jadi pegangan lu gitu. Ya. Value kehidupan ya. Oh. Jangan munafik sih ya. If you like money, just say it you like money gitu. Kayak I do this for money, yes, of course. I do this for money because this is a business, this is investment gitu. Karena dengan kita mengakui bahwa ya ini gue mau, gue real. Contoh kayak yang gue ngomong, gue pewaris, so what gitu. Hidup lu akan jadi lebih tenang, Lebih damai. lebih damai, dan I think orang bisa lebih terima kalau memang lu jujur gitu loh bro. Nggak lu balut-balut dengan macam-macam gitu. Oke. Ya you wanna make money, you wanna make money gitu. Jadi be real. Tapi bukan berarti semuanya lu buka lah. Kan gue nggak buka juga ngomong kasar gue kayak gimana di offline Betul, kan. betul. Lebih Kayak kasar lagi omset gitu juga kan. tadi nggak dibuka sih ya. Dibuka dikit lah kan, dipaksa ya. Dipaksa ya kan. Oke. Tapi saya cuma 1%, kalau teman saya cuma teman saya 99% nih. Tapi berarti mungkin di momen sekarang peace of mind ya, nyari peace of mind. Sekarang gue gak nyari Being peace of real, mind sih. jadi lebih tenang. Sekarang apa yang gue cari ya? Oh bro, gue tuh cari sekarang pahala ya, beragama ya. Karena gue banyak dosa bro. Jadi at least uangnya bisa gue pakai buat berbuat baik sehingga gue dapat pahala. Jadi kayak delta natural gitu loh bro. Oke. Jadi gue ada dosanya, ada yang buat pahala ini. Contoh kayak misalnya mimpi gue bisa pengen bangun banyak masjid gitu bro. Karena kan dosa gue banyak ya bro ya. Jadi kalau berkata ada long ada short gitu loh bro. Delta natural gitu kan. Jadi ya nanti pas gue mati gitu kan ada bumper lah kayak wajib dosa gue banyak tapi ada pahala yang nutupin gitu. Jadi balance. Itu nggak tahu salah apa benar, cuman itu logika sederhana gue aja. Kalau sekarang, terakhir nih, kalau sekarang di hidup dan bisnis lo seberapa penting spiritualitas menurut lo? Spiritualitas ya. Kalau bisnis sih gue logic ya. Logic. Pure logic ya. Spiritualitas itu lebih nge-guide gue tentang do's and don't. Sama apa yang lebih worth it untuk diinvestasikan di afterlife. Karena gue pernah hitung equationnya bro. Kalau let's say gini ya, ini boleh nih dikit agak dalam nih bro ya. Boleh. Gue pernah ngobrol sama GPT, lebih cuan jadi ateis atau beragama. Dengan beberapa variabel yang dipertimbangkan adalah kalau lu gak beragama atau nggak bertuhan gitu, lu kan berarti pentokin
pleasure di dunia ini, Oke. right? Tapi kalau lu beragama, lu menahan pleasure lu di sini untuk more pleasure nanti di Akhirat. akhirat, right? Akhirnya gue bikin probabilistik. Berarti kalau orang yang tidak beragama atau tidak bertuhan, dia anggap manusia ini adalah hasil dari evolusi dan kemudian dia akan diurai setelah meninggal menjadi jadi tanah lagi, jadi atomik atau apa gitu, consciousness hilang, right? Kalau consciousness hilang berarti kita feel nothing. We don't feel we are here gitu loh. Ya. Kita nggak tahu kita ada gitu. Artinya perkaliannya nol dong. Void gitu kan. Ya. Jadi kalau setelah lu mati lu void gitu. Kayak lu waktu sebelum ada di rahim nyokap lu void kan. Terus kalau misalnya di agama kan berarti kita ada kesadaran baru setelah kita meninggal. Ya. Untuk mendapatkan pleasure di situ ya. Ini ngomong matematika ya. Gua nggak mau ngomongin agama, tapi ini liar-liaran jam 2 pagi nggak bisa tidur aja ngobrol sama GPT gitu kan. Setelah dihitung, kalau misalnya lu mentokin let's say 100 skornya di dunia ini, dapetin apa yang lu mau, ujungnya dikali 0. Karena lu void. Ya kan? Tapi kalau misalnya kenikmatan di akhirat, perkaliannya itu infinite. Ini yang dari kitab suci kan. Ya. Kitab suci mayoritas orang-orang kan rata-rata ngasih tahu infinity pleasure nanti di akhirat kan, kenikmatan kan. Oke, berarti kan hasilnya 0 dan infinite. Ya. Terus akhirnya gue ngobrol sama GPT. Let's say if there is only 0.01% God exists dan agama itu benar, lebih untung mana? Berarti ada 0.001 dari infinite. Kalau dari ChatGPT bilangnya ya, it's better than 99% of zero. Of void tadi ya. Of void tadi. Nah, jadi gue lebih berdasarkan itu ya. Ini gue nggak tahu bener apa enggak. Terserah lo mau debatin, bagus juga kalau debatin ada engagement ya kan. Silakan didebatkan. Tapi gue nggak maksud ke agama manapun dan lain-lain, itu hanya pikiran gabut spiritualitas gue. Jadi berdasarkan hal tersebut, spiritualitas itu menjadi dua hal. Yang pertama adalah guidance nanti ke depan tuh ada apa dan gue mau kemana tujuannya. Sama yang kedua, untuk mencapai guidance tersebut, pagar gue do's and don't-nya di mana. Begitu sih. Boundaries ya. Beautiful closing statement, tepuk tangan untuk Bro Ogut. Thank you sekali lagi. Thank you, bro. Udah main ke Fognomics Podcast. Good luck buat IP-nya. Thank you. Mudah cuma sekali. Academy Creator, Academy Marketer. Thank you, bro. Fognomics.